Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, juga Bapak Ibu anggota jemaat yang mengikuti ibadah lewat live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang setia memelihara hidup kita, mengaminkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita menikmati pemulihan daripadanya. Marilah mengarahkan hati kepadanya dalam sukacita, memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema Injil yang memulihkan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, mari kita memuliakan Tuhan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu, Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semua sudah datang dalam keberadaan kita masing-masing. Seminggu anugerah Tuhan kita jalani. Kita berupaya untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi pasti di sana sini kita jatuh dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, dalam kerendahan hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan, seperti Nabi Daniel berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon.
sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Tuhan, kami sungguh menyesal. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Kalau kita sudah menyadari dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesus Tuhanku yang mulia, orang
Yesus Tuhanku yang mulia, menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang boleh mendengar demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang karena kasih-Nya Allah menerima kita apa adanya. Tapi sesudah itu Ia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Dan karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bersama dengan membaca Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 secara berbalasan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, Kepada anak-anak penggagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Nang melo tu umpudi-pudi puang ta. Yerusalem.
Baik, kita semua yang sudah hadir dan yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live streaming, kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan atau Injil pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kami datang berliturgi atau beribadah atau berbakti karena panggilan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Kini kami sudah datang di hadirat-Mu. Puja dan puji naik ke hadirat-Mu, karena itu yang Engkau inginkan dari kami. Dan juga Injil-Mu atau firman-Mu akan kami dengar, supaya dengan Injil-Mu atau firman-Mu kami semakin mengenal Engkau. Bersabdalah, Roh Kudus kuasai kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ayatnya yang ke-21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengarkan? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan.
Pembacaan yang ketiga terambil dari pertama Korintus pasal 9 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Di bawah judul Hak dan Kewajiban Rasul. Ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, melainkan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil hari ini atau bacaan yang keempat, Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Ayat 29 sampai 30. Maaf. Sampai ayat yang ke-39. Demikian Injil hari ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit
dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Salam. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita mengikuti kalender gereja kita sedang menjalani yang disebut sesudah minggu-minggu sesudah Epifani atau Teofani. Epifani itu atau Teofani itu artinya penyingkapan Allah. Jadi Allah yang tersembunyi menyingkapkan diri. Dan Yesus Kristus itu adalah Teofani. Dan sesudah itu kita memasuki apa yang disebut minggu-minggu Trinitas. Bahwa sesudah Allah melakukan Teofani, Epifani, maka kita mengenal Allah kita. Ya. Dan salah satu Teofani Allah atau penyingkapan diri Allah adalah ini. Dengan firman ini, dengan Injil ini, kita mengenal Allah kita, lalu
gereja mula-mula yang kemudian masih dilanjutkan oleh gereja Ortodoks Timur. Jadi ada semacam 3 arus gereja di dunia sekarang ini yang disebut gereja mainstream. Gereja Ortodoks Timur itu gereja yang pada mulanya satu, kemudian pada tahun 1054 pecah menjadi 2 gereja besar di dunia, gereja Ortodoks Timur, lalu gereja Katolik. Lalu pada tahun 1517 pecah lagi gereja Katolik menjadi 3 arus besar gereja Protestan. Gereja mula-mula setelah memahami, setelah merenungkan apa yang mereka alami, kemudian menjadi firman Tuhan, menjadi Injil, akhirnya mereka memahami dan mempraktekkan inti ajaran dari Alkitab ini. Dan itu kalau mereka berdoa, mereka begini. Nah, awas ya, pemilu ini. Ya. Pasti tamu te terunomi talu jongnya. Jadi ya te talu jong. Talu. Nah ya tidak adu-adu. Pasti tamu le, peladai. Ya te talu taruno jong di pestamus to. Namanya di pasusi to. Nama sambayang na kuat to. Assalama sambayang ina kuat to. Ya te Alkitab di pajoto pena. Nah ya te taruno susi to. Bla 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 bla. Susi banget to. Ya tong kujo Jerman to pisa kemale kan laku gereja Rusia Ortodoks Timur susi to kema sambayangi. Saya laku to temu to. Jadi ya tidak adu-adu apa to. Tanya Prabowo te. Ya te jong talu jong. Talu jong misongi mani gama to. Apa ini? Injil ini telah melahirkan ajaran inti gereja, ada 2, yaitu Trinitas, tetalu, dan dualitas, tidak ada 2. Dualitas itu adalah hakikat Yesus, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Lahirlah 2 ajaran gereja yang tidak bisa dipisahkan, yaitu Trinitas dan dualitas. Bisa kami paham? Ya. Trinitas dan dualitas. Allah berinkarnasi lewat anak, lalu Yesus Kristus disebut dualitas karena dia adalah pribadi Allah yang memiliki hakikat 2, Allah sejati dan manusia sejati. Itulah inti ajaran kita yang diambil dari sini. Trinitas dan dualitas. Makanya yang sembahyang di pasusi jot Alkitab to ngaden susi to. Mata akaduka kia pako. Ya. Tapi ditunjukkan kumua kipahang mate nangka kirang ite ya tuisin nate 2 ajaran inti, Trinitas dan dualitas. Oke? Tema kita hari ini saya akan baca tema kita minggu lalu, kuasa firman-Nya. Saya beribadah di sini minggu lalu juga, kuasa firman-Nya. Dan hari ini Injil yang memulihkan, Injil yang memulihkan. Salah satu ayat yang menarik yang saya ingin bandingkan dengan pembacaan kita hari ini
dari Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Atau tema kita hari ini, Injil yang memulihkan, saudara-saudara. Kalau kita ditanya, baca kalau Natal kan, karena begitu besar kasih Allah. Kenapa sampai Allah mau menjadi manusia? Karena kasih. Kenapa manusia perlu didatangi untuk dipulihkan, untuk diselamatkan? Mengapa manusia perlu dipulihkan, perlu diselamatkan? Karena manusia itu sudah sakit, berdosa. Jadi kalau ditanya kalau ditanya itu kehidupan Yesus itu seluruhnya itu untuk apa? Untuk memulihkan manusia, mengambil manusia dari kuasa dosa, dari kuasa setan. Itu intinya, untuk dipulihkan. Karena kita masakiki, ya atau biasa kukua, matumbai na yatu kita paralu dikuduskan. Kenapa perlu dikuduskan? Jawabannya karena kita kudis, penuh dengan dosa. Itulah sebabnya disebut Injil yang memulihkan. Ada hal yang menarik dari bacaan kita tadi, khususnya yaitu demi malelako Israel, salah satu yang dikunjungi di Galilea itu rumah mertua Petrus. Minda-minda kuntu malelako Israel pasti kunjungi bantuinannya di banuan mertua Petrus masih ada sampai sekarang puing-puingnya. Nah, perhatikan kalimat ini. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Sekeluarnya dari gereja. Dan lan liturgi dikua liturgi after liturgi. Bahwa liturgi sesungguhnya itu adalah sesudah liturgi. Bahwa liturgi sesungguhnya itu adalah sesudah kita beribadah. Nah, sesudah kita beribadah, terjadilah apa yang disebut, apa yang kita dengar. Perhatikan tuh Pak Basanta Nina tuh. Nah, kuendete. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidak diberitahukankah kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi kalau kita datang beribadah untuk kita tahu, kita mengerti siapa Tuhan kita itu. Hubungan Tuhan kita itu menurut Mazmur yang kita baca tadi jelas bahwa Tuhan kita itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Itu poinnya. Mazmur yang kita baca bersama-sama tadi intinya itu adalah Tuhan pencipta dan segala sesuatunya ini adalah ciptaan. Tidakkah kamu tahu? Ya moto nade malema gereja.
Ya moto na dibahas satu Alkitab. Sebab dengan membaca Alkitab, dengan menjelaskan Alkitab, maka kita mengenal siapa Tuhan kita itu. Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Itu poin yang pertama yang mau diungkapkan dari seluruh pembacaan kita ini. Kedua, ya Tuhan Matua tidak sekedar menciptakan lewat firman-Nya, tapi dia memelihara. Ya moto nak kuatu to di sanga Bapak gereja to pisa di sanga Athanasius tona dikutanai di kua mukuan jelaskan itu di sanga Allah Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nakua mi makara nakua Allah berkarya menciptakan dan memelihara lewat dua tangannya. Jadi seakan-akan manusia tepung matua lalu dia berkarya dan memelihara lewat dua tangannya, firman dan rohnya. Nah, dia berkarya mencipta segala sesuatu, memelihara segala sesuatu lewat dua tangannya, yaitu firman dan rohnya. Dengan berfirman, ia menciptakan segala sesuatu. Dengan berfirman, kita mengenalnya. Susite, tabe Bapak Dito, benda mau komen Dito. Anggaplah tak apa kutanda itu Bapak Adito. Laku kutanda ikon. Tabe. Minda sangami. Anto. Mana kutanda itu na berfirman. Jadi ketika beliau berfirman, ku kenal dia. Oke. Ya. Toto ku bendan. Jadi sekarang sudah kukenal karena dia berfirman. Berfirmanlah Allah bla bla bla. Kedua, kamu mau kutanai. Kupokada monina ale kukua yaitu pong Yesus satu pribadi dua hakikat. Allah sejati dan manusia sejati. Sekarang saya mau tanya dulu. Kamu telah kutanai le? Apa rate? Apa? Apa te? Tahu. Manusia. Bisa dipaham? Manusia. Kita mentu te yang dikuat apa ki? Manusia. Sekarang saya tanya, siapa ini? Hah? Pak Anto. Bisa dipaham toh? Nakuat tu Mazmur 8, apakah manusia? Tak nakuat siapakah manusia? Apa teh? Tahu, tanya tahu-tahu. Tahu tongan, tahu toto. Sekarang saya tanya, siapa ini? Lami kuama toh siapa? Napokada menina, kumua Pak Anto. Silakan duduk. Nah Allah kita begitu. Hakikat Allah kita itu satu. Daomiko satu. Satu. Tapi tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, yang ada kuah, apakah Allah kita? Satu. Lalu ini kuah, siapakah Allah kita? Tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menina jong toh. Lalu ya te anak satu pribadi yang kedua, lewat dialah Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Ya. Nah, lalu ya te anak lewat dia Allah berfirman. Maka Yesus disebut firman Allah. Dan firman Allah inilah yang disebut tadi dua.
Allah sejati, manusia sejati. Jadi kalau kita mengenal Allah kita, dan itu disangka keapaan. Keapaan Allah itu satu, esa. Kesiapaan Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ajaran yang sangat penting dalam gereja. Dan itu yang mempersatukan gereja. Jadi misalnya tadi, keapaan itu manusia. Kesiapaan itu Pak Anto. Nah saudara-saudara, minggu-minggu yang sedang kita jalani ini adalah minggu-minggu yang disebut Minggu Trinitas. Apa yang menarik dari ajaran yang sangat penting yang saya sebut tadi begini? Allah kita itu sudah menjadi manusia. Itu ajaran yang sangat penting. Artinya apa? Coba perhatikan bacaan kita. Kita mengenal Allah kita bukan lagi konsep-konsep, tetapi lewat pribadi. Makanya dalam gereja Protestan dikenal ada 3 firman. Apa itu? Firman yang menjadi manusia, siapa itu? Yesus. Lalu firman yang menjadi buku, apa itu? Alkitab. Lalu firman yang diberitakan, apa itu? Ketika dibaca tadi, ketika saya khotbahkan, maka dikenallah 3 jenis firman. Firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus. Firman yang menjadi buku, Alkitab. Firman yang diberitakan ketika dibaca. Ini kan benda mati rakate, benda hidup rakate. Mati. Tapi ketika dibacakan tadi, ya, huruf-huruf mati ini menjadi hidup, saudara. Menjadi hidup, menghidupkan dia. Ini yang dibalate mati. Tetapi ketika dibaca saudara-saudara Injil ini, dia memulihkan hati kita yang rontok. Kita menemukan penghiburan, kita menemukan kekuatan. Ketika kita baca, apalagi kayak dihotbahkan misusite, kayak melo-melo situ hotbah. Makin menghidupkan dia, makin memulihkan dia ketika kita baca. Ya moto yang nalan gereja Silo Solanasang dan itu dikua 3 senjata gereja. 3 senjata gereja. Apa itu? Jadi yate gerejanta diciptakan Tuhan, lalu diberikan kepadanya 3 senjata. Senjata pertama apa? Biasa kukuah kianu 3K. Serba 3. Kelan gereja. 3K, apa tuh K? Tanya kopi. K yang pertama, ya mote. Disanga kanon. Kanon. Ya mau senjata gereja nomor misa tele dipakai sirari. Lampe meloi kaleta, lanewa segala macam, ya mote. K. Kanon. Kanon artinya standar atau tongkat pengukur namanya. Kanon. K yang kedua, kredo. Apa itu kredo? Pengakuan. Yate diturunkan dalam pengakuan gereja seperti 12 pengakuan iman. Diturunkan dalam kredo. Kredo artinya kepercayaan, bahasa agama.
Lalu menjadi bahasa ekonomi, kredit. Kredit artinya kepercayaan. Kepercayaan kepada uang. Kalau kredo, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi yang kredit to, misalnya yang disimpan pinjam, kredit artinya kepercayaan. Kredo artinya kepercayaan. Nah, sekarang senjata gereja yang ketiga apa? Klerus. Apa itu klerus? Desa Jumi? Klerus itu pejabat gereja. Pengkilalai total lu to. Kamu majelis, pengkilalai senjata gereja kumi yang ketiga. Klerus. Klerus dari kata kleroi artinya orang yang terpilih. Ya mau temi klerus teh tu menghidupkan teh. Ya mau tokianu biasa kemarin aja lu kota-kota, julu desa, na lama ibadah, na lo konsistori namanya di kuah. Minda ko mulama basah. Mana di minda ko. Kamu. No kana, tak kacamata inde. Nako miem no kama abasa ko kamu bang mas sembahyang. Tak ada kubah kacamata. Loh, apa hubungannya mas sembahyang dengan kacamata? Bayangkan jo konsistori namanya di sorong-sorongi. Padahal saudara, yang dibahas Alkitab indete menghidupkan komi benda mati. Coba. Mati teh, mati. Benda mati ini. Tapi ketika saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tua tong kubasai. Apalagi ke kukhotbakan, makin tua dia. Jadi ya teh kamu lektor, lami pahang melo dolo ti Alkitab tu mi bahasa, mi mani saya bahasa ini teh. Mi pemelong-melongin bahasa. Nah, pahangi tahu. Tidakkah kamu tahu? Tapi bukan hanya tahu nak waktu kadang nak pemotong. Tidakkah kamu mengerti? Dan tu ahli pendidikan Jomi Amerika, ya, di sana Benjamin Samuel Bloom. Nakua ia nadim khotbah, ia nadim mengadai harus melewati 6 tingkat, tapi dia singkat dalam 3 tingkat. Di sana Benjamin Bloom, yaitu biasa kami lan pendidikan tentu di sana taksonomi Bloom. Nakua ya mau nakonina, tidakkah kamu tahu? Ya tu tahu silu solanasang yang nalan taksonomi Bloom knowing. Hanya tahu. Itu tingkat pengetahuan yang paling rendah tu tahu. Misalnya apa misalnya minda tu nina atau Pak Anto. Itu baru tahu itu. Tapi mengerti raka tu di sana Pak Anto ya kah? Mitandai raka atau mitandai balik kumua. Oh, Anto. Tapi mengerti raka minda segala macam. Ya mau di sana understanding. Panoko makariste sebuah khotbah, sebuah pembelajaran, sebuah pemberitaan Injil harus menyentuh 3H. Lagi-lagi 3, serba 3 mote. Sebuah khotbah, sebuah pembelajaran, kalau kita juga membaca Alkitab, membaca Injilnya, supaya menyembuhkan, menguatkan, harus menyentuh 3H. H yang pertama, tahu. Head.
tahu, masuk di kepalamu, tahu. Yang kedua, sudah masuk ke understanding, bukan sekedar tahu head, tetapi masuk ke H yang kedua, heart. Apa itu heart? Hati. Dalam bicara ke tupinami. Dan H yang ketiga, hand. Nah, kami makada ya tulunta head, disinilah muncul ide, gagasan, pikiran. Nindena sangat ulunta to, ya. Ya tu disanga heart, muncul komitmen di sana, muncul motivasi di sana. Ya tu disanga hand, alat untuk melakukan apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, lalu kita lakukan dengan tangan kita. Ya moto nalampak basanta nina. Setelah keluar dari ibadah, saudara-saudara, liturgi after liturgi, di gereja kita mendengarkan firman, masuk di sini. Mudah-mudahan ya tu firman bukan hanya masuk di sini. Nah, waktu mama aku nenek Kevin, kebisai tasi rimpun tiap 1 minggu untuk lata paham tongan untuk karena pengalaman tua. Jadi kerinduannya untuk memahami firman Tuhan itu bukan sekedar tahu. Jadi biasa keden kurang narangi kiano, nah apa tunggu sangat tuh. Jadi kita butuh waktu memang untuk tidak sekedar tahu, tapi di porok kopena. Sahabat nak kuat tu pengalaman tua, manusia melihat apa yang nampak di hati, Tuhan melihat apa yang nampak di mata, Tuhan melihat hati. Penanta. Nah, ya ton natasuk melalui gereja, maka apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, menggetarkan mereka mengerti, menggetarkan hati mereka, dan menggetarkan tangan mereka, langsung pergi berkunjung. Kemudian Thomas Hakim dia tujuh, matusanna petu, dan menariknya terjadi pakai tangan, dia sentuh tangannya, tangan saling menyentuh, maka ada energi di antara Tuhan Yesus dengan mertua Petu, seperti ada energi, lantas lewat energi itu mertua Petrus sembuh. Ya tonna sembuh matu mertua Petrus, tak pamalidu ke saudapo melayani mereka. Terjadi saling pelayanan, tangan. Dan kehidupan itu saudara ketika terjadi perjumpaan energi. Dan Pak Dokter Inde. Biasa mau terang itu disanga seks. Apa itu seks? Ya. Seks itu saudara kepanjangan dari synergistic exchange, synergistic energy exchange. Seks. Synergistic energy exchange. Perjumpaan, pertukaran energi secara sinergis. Seks. Nah, waktu temanarang, kehidupan ini hanya bisa terjadi karena seks. Sekarang ini kita sedang seks. Saya menyampaikan sesuatu, mirespon nih. Ya kena ditiro tuh terjadi, totemo kayak listrik. Kupokadam, ditangkapi, menyala. Tapi tak akan apayan. Yang sangat seks tuh, kita mengeluarkan CO2,
kita menghirup O2. Dan seks yang paling tinggi, tuna sangat atau menarang, seks yang ada di pikiran kita, yaitu pertukaran energi laki-laki dan perempuan dan melahirkan kehidupan yang baru seorang manusia. Itu yang disebut seks, tapi biasa mari tarangi, tapi tak pahami kepanjangannya. Itu menggambarkan bahwa kehidupan ini saudara-saudara hanya bisa berjalan karena masih terjadi pertukaran energi, dan hidup ini saudara-saudara penuh dengan energi. Dan di situ sebenarnya menurut pembacaan kita harus mampu menangkap Injil, memulihkan di sana, di dalam energi-energi Allah yang terjadi di sekitar kita. Kemarin di Karasik kita sudah memulai pembangunan yang akan kita sebut ke depan Taman Trimisi. Taman Trimisi. Ya tu napokada Pak Basanta Nina nakua ya tu Puang Yesu datang di Toraja melaksanakan trimisi. Puang Yesu memakai Vandelostre dan seluruh penginjil yang lain melaksanakan trimisi. Payatum pertama kali melaksanakan trimisi Puang Yesu. Matius 9 ayat 35. Setiap hari Yesus berkeliling dari desa ke kota melaksanakan apa? Trimisi. Mengajar, teaching. Berkhotbah, preaching. Menyembuhkan penyakit, healing. Teaching, preaching, healing. Yamo te trimisi tu urampoki toraya tak bisa susi te. Manarang ki sabak teaching, sekolah-sekolah dibuka. Sehat ki sabak rumah sakit dibuka. Lalu khotbah membuat kita mengenal siapa Tuhan kita lewat ini. Teaching, preaching, healing. Yang mana pokok Puang Yesus tuh? Teaching, preaching, healing. Nah, saya membawa Vandelostre di Toraja, kita menjadi orang terdidik, mengenal Tuhan kita lewat ini, dan kita sehat. Karapa kena tak narampo to trimisi dalam buku apa miki? Ya mau tu dia pemulai samai dibangun do, jadi tempat itu dari segi napokada nenek Kepin legal standing sudah jelas diberikan kepada gereja Toraja oleh nenek Tandirerung Topisa, lalu sekarang sudah menjadi milik gereja Toraja dan akan dijadikan di sana nanti wisata rohani. Kita akan membangun di situ teaching, preaching, healing, ladental lu patung landako, patungna Vandelostre, patungna guru-guru, patungna perawat. Lalu situ pembacaan kita jelas mengatakan begitu. Dan karena itu kemarin salah satu hal yang menarik, tona adoko-doko matu tahu, ya malah semacam penutup khotbahku teh. Kukua sabak den tu tahu sampai tu na di palele dem itu mei nakua na lepat tumbo pari palele lepat tumbo piri di gali nakua itu Pak Pendeta misa nakua ya mali ita oh. Nah apa itu tu mali na di kelolo melo nakua na mate mo apa segala macam. Bukai makada siste, yalah tanan mengote sebagai penutup. Sebab kita melihat Allah berkarya lewat hal-hal seperti itu, bukan lagi jauh, tetapi ada di tengah-tengah kita. Dia berkuasa memelihara ciptaannya. Nakua den tumisa di sana Alfred North Whitehead. Yate tau yate. Pada mulanya dia ahli matematika, lalu menjadi ahli fisika, lalu belajar filsafat, metafisika. Sesudah itu jadi pendeta di Inggris, lalu menjadi filsuf. Ya to nateliti mentu tu meapa, nakuami
Pak dokter lah bintang dete. Nah koya tu Whitehead tak ya topa mate. Tak ya topa mate. Mentu na ya tuo. Ya te jong tembo te misara ka pamate. Ya te mimbar te misara ka pamate. Na kuat tu Whitehead. Tuo nasang ya te miapa. Tapi na kuat 4. Dia mau untuk digerakkan 4 jari to temu. Na kuat ada 4 tingkat kehidupan. Tingkat pertama, tingkat paling rendah kehidupan, yang tingkatnya itu hanya bereaksi. Yang ada kehidupan paling rendah toh, yang tingkat hidupnya hanya bereaksi. Yang mati tembok, misalnya mati. Bukti bahwa dia bereaksi, napakan ya Allah, lama-lama dia kusam. Itu tandanya dia bereaksi. Dia hidup, tapi tingkat hidupnya hanya bereaksi. Ya duka temi plastik kata oh. Ia tuh tingkat kedua bukan hanya bereaksi tapi aksi. Termasuk temanya. Dia bisa beraksi. Kalau yang tadi itu hanya bisa beraksi. Tumbuh-tumbuhan, hewan hanya bisa beraksi. Tingkat 3 yang mau membedakan Tolino teh kreasi dan rekreasi. Bisa berkreasi, bisa kita terubah tuh apa? Kita bisa menciptakan gedung. Nah yaitu binatang kandangnya begitu terus. Dan yang paling hebat, manusia itu bisa berefleksi. Bisa berefleksi. Jadi yaitu tingkat kehidupan, 4 tingkat kehidupan, lanasan kita kaleta tu Tolino. Ya tindemi tembok tuh iya, menurut dia. Tapi tingkat hidupnya hanya reaksi. Ya temi pohon-pohon sebinatang tuo, tetapi tingkat hidupnya hanya 2, reaksi dan aksi. Kita Tolino masuk tingkat 3, masuk tingkat 4. Dan dia mengatakan sebagai seorang pendeta, nakua kerajaan Allah ada di antara kamu. Allah hadir dalam seluruh kehidupan ini. Susito nagambarkan Mazmur Nina, kuma tidakkah kamu tahu? Ya mitiro tementu apa? La mitiro tu puang matua sedang berkarya di sana. Termasuk ketika gereja melaksanakan pelayanan kepada jemaat-jemaat, itu Allah yang datang ke rumahmu. Yaitu mama nenek kepin ini yang narampo tu pandita se majelis subanonna. Susibangnya tu sahabat kuma puang matua rampoi. Itu prinsip yang sangat penting dalam iman Kristen, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Makanya gereja disebut tubuh Kristus. Yaitu pelayanan majelis gereja kepada kita semua. Itu adalah pelayanan Yesus Kristus sendiri. Injil yang memulihkan, berdoa. Allah melayani kita lewat rumah sakit yang ada. Allah melayani kita lewat khotbah setiap hari Minggu. Dengan demikian di situ semua kita melihat firman Allah yang memelihara, firman Allah yang memulihkan, firman Allah yang menghibur lewat manusia, lewat seluruh kehidupan. Dengan demikian ketika kita tiba pada itu, kita masuk dalam waktu teduh sejenak sebagai penutup dari renungan ini. Kita tundukkan kepala. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia berfirman, Dia menyembuhkan, Dia memelihara di dalam kemanusiaan kita. Dia menghadirkan dirinya lewat gereja. Ia menganugerahi
firman Tuhan, Injil, supaya kita mengenalnya, mengerti dia. Ia menganugerahkan kita gereja dengan pejabat gereja untuk memelihara, meneguhkan, menguatkan kita menjalani kehidupan dengan segala masalahnya. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengangkat kredo kita, kredonya Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan atau kredo itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Telah kutemukan dasar kuat. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar lewat Bapak Pendeta. Kita bersyukur untuk seluruh berkat-berkat Tuhan kepada kita. Sebagai tanda ungkapan syukur, mari kita akan memberikan persembahan lewat pundi yang akan dijalankan. Firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 7 mengatakan,
Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, mengiringi pundi persembahan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Ayat 1. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya, di sini ada naturah yang kita akan uangkan. Ya, untuk pembangunan advokat. Ya, silakan ditawar. 50, 100, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, pisang. Ya, masih untuk pembangunan, silakan ditawar. 50, 51 kali, 52 kali, 102 orang. 102 orang dari belakang satu dengan depan. 110, 3 kali. Ya, sayur bola tinggal mau dimasak, sudah
Sudah diiris-iris. Ya, silakan ditawar untuk sekolah minggu. Ya, silakan ditawar. 50. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih ada satu. Ya, masih sayur bola. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, demikian pengumuman Natura. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Yang namang kamola napataru sebuah lagu pujian dari PKB, Tuhan tak pernah keliru. Tuhan tak pernah keliru dalam menciptakan tabir. Bagi setiap orang yang hidupnya berkenan di hatinya, hanya kepada-Mu Tuhan hunaikan syukurku ini atas talenta yang Kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bernyanyi memuji Tuhan dalam kehidupanku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan-Mu penuh berliku. Hanya kepada-Mu Tuhan hunaikan syukurku ini atas talenta yang Kau beri, atas berkat yang ku nikmati
selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan penuh berliku. Ku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan penuh berliku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami saat ini. Puja dan puji telah kami naikkan kepadamu. Kami juga berupaya untuk mengenal, mengerti apa dan siapa Engkau lewat pembacaan firman-Mu, pembacaan Injil-Mu, dan Engkau memakai para pejabat gereja untuk itu. Kami sudah mengerjakan bagian kami. Kami percaya Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, yakni menyempurnakan ibadah ini. Sehingga sekeluarnya kami dari ruangan ini terjadi liturgi after liturgi. Kami mengerti, kami menghayati, dan tangan kami siap untuk terulur, saling melayani satu dengan yang lain, menguatkan, memulihkan, menghiburkan. Dan ketika itu terjadi, energi-energi saling tertukar dan kami mengalami kehidupan. Terjadi seks, synergistic energy exchange dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami mampu mengenal Tuhan dalam interaksi seluruh kehidupan yang Tuhan telah ciptakan. Karena semua ini tercipta karena firman yang hidup. Kiranya kami semakin mampu mengenal dan mengerti siapa Engkau dalam persekutuan, dalam perjumpaan, dalam pelbagai interaksi satu dengan yang lain, baik sesama manusia dan sesama ciptaan yang lainnya.
terimalah syukur kami. Kami menghadapi minggu yang baru dengan segala rencana-rencana kehidupan. Tuhan yang memulai hidup kami, Tuhan pula yang akan melanjutkannya. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai anak-anak, dengan segala tanggung jawabnya, juga dengan pelbagai pekerjaan yang Tuhan anugerahkan untuk kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menghadirkan jemaat ini, Jemaat Karambe, sebagai tubuh Kristus yang lewat seluruh pelayanannya kami mengalami pelayanan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, masyarakat. Kami berdoa mengangkat rasa syukur atas segala sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu, yang sempat kami catat dalam warta jemaat yang bersukacita karena pertambahan usia selama seminggu ini. Sempurnakanlah sukacita kami semua. Sempurnakan sukacita yang berulang tahun, mulai dari 29 sampai 4 Februari. Persembahan-persembahan yang mungkin mereka berikan sebagai syukur, kiranya Engkau berkenan menyempurnakannya. Persembahan syukur Ibu Damaris Utan, Bapak Henry Keleda, Bapak Sangaleh Taulabi, Bapak Pailan, Nenek Takur, Bapak Joni Tangkesalu, Bapak Bu, Bapak Rukman, Cikiti Intan, Fabulanna. Kami berdoa secara khusus tak henti-hentinya mereka yang dalam kelemahan tubuh. Hari ini tema kami tentang pemulihan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Pulihkan hati mereka. Biarpun mereka dalam kelemahan tubuh, iman, pengharapan dan kasih mereka tidak ikut lemah. Kalau ada iman, pengharapan dan kasih yang lemah, pulihkanlah. Sambil kami terus memohon Engkau memulihkan juga kelemahan fisik mereka. Mama Kevin, Bapak Mendo, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel di Tondok, Bapak Ando. Kami syukur Bapak Ando sudah ada di tengah-tengah kami. Nenek Eva, Bapak Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapa, Bapak Yestoding, Bapak Anti di Makassar, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Damaris Ruru, Eka selesai operasi, Ibu Albertine Tanjung, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Sandi Effendi, Nenek Gusti, Bapak Alex Freddy Moga, Bapak Leonard Maruru, Lara Novita Siap, Nenek Andre, Nenek Duta, Mama Dufa, dan semua yang lain yang mungkin tidak sempat
kami ketahui Engkau akan mengunjungi mereka seperti Engkau mengunjungi mertua Petrus, mengulurkan tangan kesembuhan-Mu, supaya terjadi pertukaran energi dari Tuhan dan kami, yang melahirkan kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan atas perjumpaan energi dari Tuhan dan kami semua. Juga yang berduka, keluarga Bapak Ranteparu, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbung, keluarga almarhum THB Pakan, keluarga Tandis Seno, keluarga Bapak Daniel Lazarus, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Mama Bintang, keluarga Irfan Sirupa, Engkau akan mengunjungi dan mendampingi mereka dalam duka lewat pelayanan jemaat Tuhan. Seluruh kegiatan kami minggu depan ini, ibadah rumah tangga, baik jemaat maupun OIG, rapat-rapat pelayanan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami yang sekolah di sini atau yang pergi juga bekerja di berbagai tempat, mohon Tuhan Engkau menguatkan, mendampingi hidup mereka oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bangsa dan negara kami sedang dalam suasana tahun politik. Bangsa dan negara ini lahir sebagai anugerah Tuhan. Biarlah dalam pemilu ini kami akan memilih orang-orang untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dengan melihat rekam jejak mereka, yang terbaik dari yang baik, yang buruk dari yang terburuk. Kiranya Roh Kudus menguasai kami untuk melihat semuanya, melihat, memilih pemimpin yang adil, memilih pemimpin yang penuh kasih, penuh tanggung jawab, taat hukum, taat konstitusi, taat kepadamu, supaya dengan demikian bangsa ini tetap utuh. Apalagi Tuhan, kami sudah melihat sudah banyak negara yang bubar karena salah memilih pemimpin, salah mengelola bangsa dan negara. Kiranya kami memilih pemimpin yang bisa menyatukan bangsa ini, sehingga tidak juga ikut menjadi negara yang bubar. Kami doakan dunia dengan segala persoalannya. Bapa, terimalah persembahan syukur kami, baik dalam berupa uang maupun dalam bentuk natura. Inilah doa syukur, doa pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Dimohon kesabaran kita sebentar dan kita
mendengarkan tambahan warta. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulaiman Manguling yang sudah memberikan berkat bagi kita semua lewat pemberitaan firman pada ibadah kedua hari ini. Juga kepada rekan-rekan majelis yang sudah mengambil pelayanan, Kantoria, LCD dan Organis, juga kepada kita semua, jemaat Tuhan yang sudah diperkenankan hadir bersekutu pada siang hari ini. Tambahan warta, ibadah keluarga Bapak Petrus Pali atas selesainya pemakaman orang tua di Palopo, kelompok pelayanan Rantepao, dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Februari 2024 pukul 11 atau selesai ibadah pada saat ini di Sekpon. Diharapkan kehadiran kita semua. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 7 Februari 2024, pelayan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah rumah tangga dan OIG akan mulai dilaksanakan minggu kedua bulan Februari. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 13 Februari dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Februari 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Persiapan bersama pelayan ibadah PWGT untuk hari Kamis 15 Februari 2024 dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari 2024 pukul 15. Pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Demikian tambahan warta, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari berdiri, Bapak Ibu. Kita menyiapkan diri untuk diutus dan kita nyanyikan lagu pengutusan. Tuhan kau kekal, Raja hati kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya di terang mata kami pandang Tuhan. Pergilah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah kehidupan anugerah Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa liturgi sesungguhnya adalah liturgi after liturgi. Liturgi sesudah liturgi ini, yaitu kehidupan sehari-hari kita. Pergilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali
ke kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari sebagai nyanyian syukur dengan tegas kita mengatakan bahwa Yesus itu perlindungan kita dan kita aman di dalam pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu-lagu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, rahmati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar pertama hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar meredah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Demikian ibadah kita, mari bersyukur, Tuhan memberkati.